Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'malis salihah satakunu fitanun qaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, yang artinya badiru bil a'malis salihah, bersegeralah kalian melakukan amal saleh. Satakunu fitanun qaqita'il lailil muzlim, karena akan terjadi banyak fitnah yang munculnya, fitnah itu seperti munculnya atau datangnya malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, di saat munculnya fitnah-fitnah itu atau ujian itu, ada di antara orang yang di pagi hari masih beriman dan sore hari sudah menjadi kafir. Wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sebaliknya, ada di antara orang di sore hari masih beriman dan di pagi hari dia sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan dunianya yang sangat sedikit. Hadirin yang sangat berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan menyampaikan nasihat ini kepada para sahabat, bahwa akan terjadi fitan. Oleh karena itu, jangan menunggu kesempatan dan jangan menunggu waktu. Badiru bil a'malis salihah, bersegera melakukan amal saleh. Jangan kita menunggu kesempatan dan menunggu waktu, karena ketika fitnah itu muncul, terkadang tidak ada kesempatan dan tidak ada waktu untuk kita beramal dengan baik. Sehingga Nabi SAW menganjurkan, bahkan memerintahkan, badiru bil a'malis salihah, bersegeralah kalian melakukan amal saleh. Satakunu fitanun qaqita'il lailil muzlim, karena akan terjadi fitan. Fitan itu adalah jamak dari fitnah. Fitnatun, fitnatani, fitanun. Akan muncul begitu banyak fitnah. Dan fitnah itu asalnya adalah al-ikhtibar wal ibtila wal imtihan, ujian. Lalu kemudian terkadang fitnah itu dipakai kepada sesuatu yang tidak disukai dan tidak disenangi oleh manusia. Tapi secara umum fitnah itu adalah ikhtibar wal ibtila wal imtihan, ujian keimanan. Dan ujian itu dalam dua bentuk, dalam dua jenis, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti merasakan kematian, dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi ujian sebenarnya bisa dalam bentuk kebaikan dan juga sekaligus bisa dalam bentuk keburukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian keimanan. Harta sesuatu yang baik yang kita senangi, anak-anak dan keturunan juga adalah sesuatu yang baik yang kita senangi, tapi dikatakan fitnah.
ujian. Makanya ujian itu bisa dalam bentuk kebaikan, bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk kedudukan dan jabatan, bisa dalam bentuk kesehatan dan seterusnya. Dan ujian juga bisa dalam bentuk sesuatu yang kita tidak senangi, kemiskinan, kemudian kesulitan hidup, termasuk penyakit. Semua itu bisa dalam bentuk fitnah atau ujian. Sehingga setiap muslim dalam hidup ini dia akan diuji. Imma dia diuji dengan kebaikan, selalu sukses dalam setiap usaha dan upayanya, selalu berhasil, atau mungkin selalu gagal. Itu semua adalah ujian. Karena kita hidup di dunia ini berpindah dari satu ujian pada ujian yang lainnya. Oleh karena itu dunia ini adalah darul ibtila wal imtihan. Dunia sebenarnya adalah tempat kita diuji, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua jenis ujian tadi, imma dengan kebaikan atau imma dengan keburukan. Oleh karena itu disinilah setiap muslim harus paham bahwa senjata dan bekal untuk menghadapi berbagai macam ujian, apakah itu bisyarr atau bil khair, ada dua senjata yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Yang pertama adalah asyukru, dan yang kedua adalah as-sabru. Syukur dan bersabar. Maka para ulama kita mengatakan syukur dan sabar itu ibarat dua kaki yang saling bergantian melangkah. Kadang kita bersyukur dan kadang kita bersabar dalam hidup ini. Kapan kita bersyukur? Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan, dengan sesuatu yang kita senangi, maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kapan kita bersabar? Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kita tidak senangi, maka kita bersabar menghadapi ujian yang kita tidak senangi. Yang kedua, hadirin yang sangat bahagia, dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi memberikan pelajaran kepada kita bahwa ujian dan fitnah keimanan itu semakin kesana waktu, semakin kesana jarak jauh antara Rasulullah SAW dengan umatnya, semakin banyak fitnah yang muncul, semakin kompleks ujian yang akan muncul. Oleh karena itu ketika ada kesempatan, jangan ditunda kesempatan itu. Mari segera kita melakukan amal soleh, termasuk kesempatan ketika kita masih muda, karena ada saatnya, ada waktunya, masa atau waktu atau kondisi tidak memungkinkan untuk kita bisa beramal soleh dengan maksimal dan baik. Termasuk diantaranya ketika kita sudah berusia, ketika kita sudah tua, maka yang ada hanya angan-angan dan keinginan yang besar, tapi kemampuan untuk bekerja secara maksimal dan beramal secara maksimal itu sudah terbatas. Makanya Nabi SAW berpesan, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 hal. Di antaranya syababuka qabla haramika, masa muda kamu sebelum datang masa tua. Orang yang sudah tua, dia punya keinginan yang sangat banyak dan besar, tapi tidak mampu lagi maksimal di dalam beribadah dan berkiprah di dalam dakwah dan di dalam perjuangan. Oleh karena itu maka ketika kita masih berada dalam usia yang masih muda, masih dinamis, masih kuat, maka manfaatkanlah, badiru bil a'mali shalihah. Manfaatkan untuk maksimal beribadah dan beramal saleh, berdakwah dan berjuang. Karena ada masanya, ada saatnya kita masih mau melakukan itu, dan kemudian kesempatan tidak memungkinkan lagi. Kemudian hadirin yang sangat bahagia, di antara taujih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa ketika fitnah yang datang begitu dahsyat dan terkadang sama seperti malam yang gelap gulita, kita tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan jangankan masyarakat awam,
para penuntut ilmu, bahkan mungkin ya ulama juga bisa terjatuh dalam fitnah itu karena dia tidak bisa ya melihat mana yang benar dan mana yang salah. Dan pada saat itu ketika fitnah yang begitu dahsyat ya melanda ya umat ini, maka ada di antara orang-orang yang kemudian tidak bisa bertahan, tidak bisa istiqamah, tidak bisa konsisten. Lalu kemudian yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan dunianya yang sedikit. Dan bukankah kita melihat berbagai macam fitnah yang muncul hari ini, dan terkadang ya kita tidak bisa ya istiqamah dan komitmen menghadapi ujian dan ya, fitnah tersebut, sehingga kemudian kita terjatuh ya dalam perkara-perkara yang mungkin saja bisa membatalkan keislaman dan syahadat kita. Satu di antaranya perkara yang bisa membatalkan syahadat dan keislaman seseorang adalah muzaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimin. Membela dan membantu orang-orang musyrik, orang-orang kafir dalam menghadapi orang ya kaum muslimin. Dan ini bukan cuma orang awam saja, bahkan terkadang ya, para penuntut ilmu juga bisa jatuh dalam ya, peristiwa dan ya, masalah seperti ini. Sehingga kita harus waspada, kita harus hati-hati, dan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya Allah menjaga kita. Allahumma hfadna minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, jagalah kami dari fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak, karena ketika datang fitnah yang begitu dahsyat ya, sehingga kemudian terkadang orang ada yang beriman di pagi hari dan kemudian ya berubah ya di sore hari, atau ya di sore hari dia beriman kemudian di pagi hari dia berubah. Nauzubillahi min dzalik. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di saat itu mereka banyak yang menjual ya agamanya dengan dunia yang sedikit. Karena dunia ya dia tinggalkan Islamnya, karena dunia dia abaikan keimanannya. Makanya ya mestinya kita harus waspada dan harus hati-hati. Apalagi kita berada pada zaman fitnah yang begitu banyak, maka mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita dijaga dan dipelihara dari goncangan ya fitnah yang membuat ya kita tidak bisa istiqamah. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.